Bapak Ibu yang beta hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berbahagia sekali di hari ini kami dari BPS Kota Ambon punya kesempatan untuk memberikan edukasi sifatnya bagi masyarakat. Ada bersama di sini teman-teman dari media terkait dengan inflasi Kota Ambon. Karena jujur saja inflasi Kota Ambon tahun kalender atau year on year di bulan Desember itu tertinggi di Indonesia Timur. Sehingga ini menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Oleh karena itu untuk memberikan pemahaman yang merata dan proporsional bagi semua orang, kami dari BPS Kota Ambon merasa perlu untuk memberikan edukasi seperti ini. Dan materi kami di pagi ini, kami beri judul, apa kabar inflasi Kota Ambon tahun 2025. Setiap kali berbicara mengenai inflasi Kota Ambon ataupun inflasi secara umum di Maluku, ketepatan saya adalah izin Pauline Haspers, PLT Kepala BPS Kota Ambon, masih merangkap sebagai Ketua Tim Statistik Harga BPS Provinsi Maluku. Sedemikian hingga semua jenis statistik harga yang ada di Provinsi Maluku menjadi tanggung jawab saya. Jadi setiap kali berbicara mengenai inflasi, sukanya menggunakan gambar ini. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini di tayangan kita, itu minimal sudah setengah pengertian didapatlah. Inflasi kalau kecil, ekonomi lesu. Inflasi terlalu besar, empot-empotan. Butuhnya standar, makanya namanya tim pengendalian inflasi yang harus ada di setiap daerah, kabupaten, kota, provinsi. Bukan tim pengentasan inflasi, karena inflasi bukan untuk dientaskan, tapi dikendalikan. Kadang butuh tinggi, kadang butuh rendah. Bapak Ibu harusnya sudah paham ya, sudah setengah jalan sudah paham nih. Sehingga inflasi yang tinggi bukan berarti masalah juga. Oke. Kita ke slide berikutnya. Bicara inflasi, agar dipahami dengan baik, mengingat tujuan kami adalah memberikan edukasi, saya harus mundur ke awal banget. Membangun inflasi itu tidak bisa tidak ada diagram timbang. Namanya indeks di muka bumi ini harus ada diagram timbang. Sedemikian untuk penghitungan inflasi, untuk mendapatkan diagram timbang, kita mulai dengan survei biaya hidup. Tujuannya apa? Kita jadi tahu masyarakat kota tertentu itu konsumsi apa saja yang dominan. Karena di Ambon konsumsinya beda dengan di Surabaya, beda dengan di Medan. Nah, lewat survei biaya hidup ini kita ketemu ribuan Bapak Ibu, ribuan komoditas. Kalau orang Ambon bilang paneti lah, kanever lah, koretalinga lah gitu ya. Banyak banget. Tapi apakah semua harus dicacah? Kan tidak. Habis waktu. Makanya ada mekanisme untuk disaring jadi satu paket komoditas sedemikian hingga berdasarkan survei biaya hidup terakhir tahun 2022 di Kota Ambon ada 359 komoditas yang kita pantau setiap bulan. Pernah ada ibu anggota DPD, Ibu Novita Kota bertanya, kok ikan ini tidak ada? Kok ikan ini tidak ada? Karena kalau semua ikan diisi, habis waktu kita buat mencacah. Makanya ikan yang besar konsumsinya itu yang kita ambil, kita masukkan dalam paket komoditas. Nah, paket komoditas ini Bapak Ibu, ini yang kita survei setiap bulan tadi saya katakan, lewat survei harga konsumen. Di survei ini kita dapatkan harga komoditas itu 359 tadi secara berkala. Ketika setelah disurvei menghasilkan indeks harga konsumen. Indeks yang dibentuk oleh 359 komoditas tadi. Perubahan indeks harga konsumen antar waktu, itulah namanya inflasi ketika dia lebih tinggi dan deflasi ketika dia lebih rendah. Pemahaman ini perlu Bapak Ibu pegang dulu ya, supaya kita kalau ngomong ke belakang-belakang lagi itu jelas gitu. Selanjutnya, apakah inflasi selalu buruk? Di awal sudah kami katakan, tidak selalu buruk. Kembali saya munculkan gambar ini. Makanya saya berikan judul slide ini, The Good and the Bad of Inflation. Guna inflasi apa? Menggerakkan ekonomi. Karena ada inflasi, makanya orang punya gaji bisa naik kan. Kalau saya gaji gitu-gitu saja tuh Bapak Ibu. Kemudian meningkatkan pendapatan itu tadi, lalu mempermudah penyesuaian utang. Pasti akan di-reskala lagi utang-utang pemerintah. The bad-nya ada. Ketika peningkatan pendapatan di bawah inflasi, artinya harga-harga lebih cepat dibandingkan peningkatan pendapatan, ini masalah. Lalu kemudian ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi, makanya butuh dikendalikan. Karena investor ketika datang ke suatu negara atau suatu wilayah, dia pasti cek angka inflasi Bapak Ibu, tidak bisa tidak. Dan pertumbuhan ekonominya.
Dan yang terakhir, inflasi perlu dikendalikan supaya jangan ada efek yang bad-nya ini, ada kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Selanjutnya Bapak Ibu, kami perlu sampaikan lagi mengenai salah satu bentuk kehadiran pemerintah untuk mengendalikan inflasi secara regulasi adalah Peraturan Menteri Keuangan yang setiap 3 tahun harus dikeluarkan karena mengatur target inflasi per 3 tahun. Untuk yang Permenkeu nomor 31 tahun 2024 itu mengatur sasaran inflasi tahun 2025, 2026, dan 2027. Di sana disebutkan di pasal 3-nya itu targetnya 2,5%. Nanti ada ayat berikutnya plus minus 1, artinya ada diberikan ruang untuk 3,5%. Ya Bapak Ibu ya. Dan 1,5%. Di bawah 1,5% juga kurang bagus. Ekonomi lesu yang tadi itu ya, kalau inflasi terlalu kecil. Makanya perlu diatur oleh pemerintah lewat regulasi. Selanjutnya ini ada beberapa catatan peristiwa, tidak perlu saya baca satu persatu. Cuma ingin saya penekanan di Desember 2025, itu ada libur sekolah. Terkait dengan Natal Tahun Baru, itu ada diskon tarif transportasi. Termasuk angkutan udara itu dari pertengahan Desember 2025 sampai pertengahan Januari 2026. Kemudian ada penyesuaian harga BBM non subsidi. Bapak Ibu tahu kan ada kenaikan Pertamax. Nah ini Bapak Ibu angka Kota Ambon. Inflasi bulan ke bulan atau month to month. Bapak Ibu kalau lihat, yang warna biru ini 2024. Yang warna ungu ini 2025. Di awal-awal tahun 2025, Januari Februari kita deflasi. Tinggi di Maret Bapak Ibu dan April. Dan kita sama-sama tahu pemicu utamanya adalah apa? Di situ ada bulan puasa, di situ ada lebaran, di situ ada orang sidi. Ya Bapak Ibu ya. Nah di Mei Juni dia malah lebih rendah dibandingkan 2024. Juli deflasi walaupun tidak sedalam tahun 2024. Dan di Agustus masih di bawah 2024, baru naik itu di akhir tahun, terutama di bulan Desember. Bapak Ibu ya. 0,85 di saat 2024 kita deflasi. Kita akan temukan alasannya. Selanjutnya, ini pemicu utama inflasi Kota Ambon periode Desember 2025. Saya menunjukkan 10 Bapak Ibu ya, namanya juga utama ya, 10. Saya tidak mungkin tampilkan 359 komoditas. Yang pertama, tarif angkutan udara andilnya 0,27%. Ini artinya apa? Dari 0,85 yang tadi ini, dari 0,85 ini Bapak Ibu di Desember, itu 0,27 datang dari angkutan udara saja. Selisihnya 0,5 sekian, itu baru gabungan yang lain-lainnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagian besar kita masih tergantung pada kelompok makanan, minuman, tembakau, tetapi angkutan udara, bensin, dan emas perhiasan menghiasi 10 besar inflasi Kota Ambon Desember 2025. Selanjutnya Bapak Ibu, kita bicara Indonesia Timur. Tadi saya sebutkan bahwa Kota Ambon inflasi tahun kalendernya, bukan inflasi bulan Desember, inflasi tahun kalendernya itu lebih tinggi dari kota-kota lain. Ada 14 kabupaten kota di Indonesia Timur. Dan 8 diantaranya pemicu utamanya salah satunya adalah tarif angkutan udara. Jadi apa yang terjadi di Kota Ambon itu juga terjadi di kota-kota lain Bapak Ibu. Cuma dengan magnitud besaran yang berbeda. Mengapa? Nanti akan ada penjelasannya. Jadi Bapak Ibu saya coba searching ya berita-berita online. Saya ketemu berita di malukubersatu.com. Saya ketemu di suaranusaina.id. Itu memberikan informasi bahwa penumpang Bandara Patimura bulan Desember 2025 di atas Desember 2024. Sampai sini Bapak Ibu sudah tercerahkan ya. Ini salah satu penjelasannya ini. Peak season kita tuh peak banget dibandingkan tahun lalu. Selanjutnya Bapak Ibu. Sedemikian hingga kami ingin memberikan beberapa insight terkait inflasi transportasi udara. Yang pertama, angkutan udara ini tergolong administered price. Ya, dalam inflasi ada 3 kelompok besar, administered price, core inflation, inflasi inti, dan volatile price yang bergejolak seperti bahan makanan. Angkutan udara tergolong administered price ditetapkan oleh pemerintah lewat Peraturan Menteri Perhubungan. Akan tetapi ketika peak season, ini banyak faktor yang mempengaruhi Bapak Ibu. Pemerintah tidak menetapkan satu single price. Pemerintah menetapkan interval. Makanya ada namanya tarif batas bawah, tarif batas atas untuk angkutan udara. Dan kalau kita lihat ke telisik lebih dalam, sebenarnya untuk harga angkutan udara di Kota Ambon masih dalam interval itu sebenarnya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya,
Kemudian ada banyak faktor yang mempengaruhi itu seperti apa? Cuaca. Bapak Ibu sendiri tentu yang pelaku perjalanan tahu. Seringkali penerbangan itu harus tidak jadi landing di Ambon, dia harus lanjut ke kota lain sekitar karena cuaca di Ambon angin kuat dan sebagainya. Ini meningkatkan biaya operasional maskapai yang akan berdampak ke peningkatan harga tiket. Bapak Ibu ya. Sehingga ketika harga tiket mahal itu bukan berarti semua penumpang dalam satu penerbangan itu beli tiket harga itu. Tidak kan Bapak Ibu kan? Ada harga murah, tetap ada harga yang lebih murah gitu Bapak Ibu. Ini mengenai siapa yang cepat beli dia dapat gitu. Selanjutnya yang turut mempengaruhi tingginya penumpang di Bandara Patimura Ambon bulan Desember itu karena ada kegiatan-kegiatan di Provinsi Maluku, kegiatan-kegiatan kampung kan Bapak Ibu, yang tidak semuanya berlokasi di Kota Ambon. Kota Ambon menjadi pintu masuk Bapak Ibu. Dan efeknya ke tiket pesawat ke Kota Ambon maupun keluar Kota Ambon itu mahal. Ini perlu menjadi perhatian bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini series andil inflasi. Andil inflasi bulan ke bulan angkutan udara 2 tahun terakhir. Kalau kita lihat dari Januari, Februari, Maret, itu orang Ambon bilang masih baku bawah. Masih mirip-mirip. Bapak Ibu tidak berbeda jauh. Walaupun 2024 ada deflasi untuk angkutan udara. Nah, di bulan Mei bahkan itu lebih tinggi. Inflasi angkutan udara, andil inflasi angkutan udara ya, Mei 2024. Sampai dengan bulan Oktober Bapak Ibu itu masih nampaknya beriringan. Bahkan ada titik di mana tahun lalu lebih mahal. Maaf, lebih besar andil inflasi angkutan udara dibandingkan tahun 2025. Peningkatan drastis terjadi di 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir Bapak Ibu ya, November, Desember di Kota Ambon. Ini yang memicu inflasi di Kota Ambon. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk inflasi tahun kalender, year to date, dengan kata lain, ini kumulatif inflasi sepanjang tahun 2024 dan 2025. Bapak Ibu kita lihat, di bulan Maret, itu kita sudah mulai lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Lagi-lagi penyebabnya tidak bisa dilepaskan dari inflasi mantuman tadi. Ada event puasa, lebaran, orang sidi di Kota Ambon. Sampai dengan bulan Juni bahkan Bapak Ibu, itu bulan Juni inflasi tahun kalender 2025 masih di bawah 2024. Dan sebenarnya sejatinya setelah Juni-Juli itu relatif konstan Bapak Ibu ya. Relatif konstan. Cuma karena sudah agak tinggi di Maret April yang karena pemicu tadi saya sebutkan, membuat dia lebih tinggi dari 2024. Tetapi sebenarnya dia agak konstan stabil. Menjadi lebih tinggi ketika tadi di bulan Desember penyumbangnya. Membuat inflasi tahun kalender Kota Ambon atau year to date, dan karena bulan Desember ini sama dengan year on year, angkanya mencapai 4,23%. Bapak Ibu, ini perbandingan komoditas utama pemicu inflasi tahun kalender Kota Ambon. Sekali lagi, year to date adalah kumulatif. Kumulatif inflasi sepanjang tahun. 2024, 2025 ini perbandingannya. Pada tahun 2024, sepanjang tahun 2024, andil terbesar datang dari beras. 0,44. Jadi yang inflasi tahun kalender Kota Ambon tahun 2024 1, sekian itu 0,44 doang saja itu ANSI dari beras dan emas perhiasan. Sisa ke bawah itu 0,17, 16, ya di bawah 0,2 Bapak Ibu ya. Kita lihat tahun 2025. Kumulatif inflasi tahun 2025 atau inflasi year to date Kota Ambon tahun 2025 itu emas perhiasan yang di tahun lalu cuma 0,37% andilnya itu meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 0,79. Kemudian tarif angkutan udara yang tadinya deflasi tahun 2024 itu bayangkan minus 0,43 menjadi positif 0,42 di tahun 2025. Kedua hal ini adalah komoditas yang bisa dikatakan di luar kendali pemerintah daerah Bapak Ibu. Karena itu tadi tarif angkutan udara ditetapkan oleh pemerintah pusat lewat peraturan Menteri Perhubungan plus dinamika pasar. Yang mana untuk Provinsi Maluku di bulan Desember itu tinggi sekali aktivitasnya membuat orang banyak datang ke Provinsi Maluku lewat Kota Ambon yang tercatat inflasinya ke inflasi Kota Ambon terutama untuk angkutan udara. Selanjutnya untuk cabai rawit, ikan tongkol relatif sama dengan tahun 2024 Bapak Ibu, di bawah 0,2% andilnya. Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya logikanya 0,79 dan 0,42 ini totalnya adalah 1,21 ya.
1,21%. Jadi yang tadi 4,23% Kota Ambon, 1,21 itu hanya dari emas, perhiasan, dan tarif angkutan udara. Yang kalau kedua hal ini tidak bergejolak tinggi seperti ini, inflasi Kota Ambon berada dalam interval 2,5% plus minus 1 tadi. Ya Bapak Ibu ya, saya pikir ini sudah semakin memperjelas pemahaman kita semua. Ya. Selanjutnya, ini perbandingan andil inflasi year to date beberapa komoditas bahan makanan. Saya coba keluarkan angkutan udara dan emas perhiasan, saya hanya munculkan bahan makanan. Karena bahan makanan juga bobotnya besar Bapak Ibu ya, dalam paket komoditas inflasi Kota Ambon. Tahun 2024, sepanjang tahun 2024 yang tadi saya katakan andil beras 0,44, di tahun 2025 turun jauh 0,06. Ini merupakan indikasi pemerintah bisa menjamin kestabilan harga beras. Pemerintah Kota Ambon menjamin kestabilan harga beras di tahun 2025 lebih baik dari tahun 2024 Bapak Ibu. Masih positif tapi lebih rendah. Lagi IRAS, ya ini agak tinggi Bapak Ibu ya. Karena kita juga masih bergantung pada stok dari luar Bapak Ibu kan ya. Kita untuk produksi dalam negeri, dalam Kota Ambon, belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan kita bisa tergantung dari luar. Nah ini menjadi catatan kita bersama Bapak Ibu. Untuk ikan-ikanan, ikan positif semua andilnya sepanjang tahun 2025. Di satu sisi Bapak Ibu, ingin kami sampaikan, ini merupakan tanggung jawab kita bersama, pemerintah dan masyarakat. Karena harga yang kami catat di pasar adalah transaksi antara pembeli dan penjual. Serupa dengan angkutan udara tadi, ketika permintaan naik, harga bisa naik. Untuk ikan-ikanan, ketika stok sedikit, harga naik. Ini tidak bisa dilepaskan dari pola konsumsi masyarakat Kota Ambon yang lebih suka ikan segar Bapak Ibu. Walaupun ada ikan es, mereka lebih memilih ikan segar yang mana harganya sangat fluktuatif, tergantung kondisi cuaca juga Bapak Ibu kan. Kita sendiri tahu Kota Ambon tahun 2025 mungkin nanti akan bisa diperjelas dengan data dari BMKG, mungkin terkait dengan curah hujan, cuaca, musim, itu berdampak pada ketersediaan stok ikan segar. Nah di sini dibutuhkan peran masyarakat juga sebenarnya Bapak Ibu. Dari sisi pemerintah Kota Ambon, setahu kami, dari pemantauan kami di pasar, itu sudah ada intervensi untuk berusaha menekan, mengendalikan harga ikan. Tapi kembali ke masyarakat, masyarakat mau kooperatif kan tidak? Mau mencoba untuk mengubah kebiasaannya, preferensinya ke ikan beku. Supaya, mengapa Bapak Ibu? Supaya waktu BPS memutakhirkan, mengupdate diagram timbang untuk menghitung indeks harga konsumen Kota Ambon, di sana sudah tergambarkan ikan beku yang bobotnya layak untuk dimasukkan sebagai komoditas untuk penghitungan IHK Kota Ambon periode berikutnya nanti Bapak Ibu. Tapi kalau tidak diubah dari sekarang, kebiasaan ini masih sama, terpola, agak susah kita mengendalikan inflasi dari kelompok ikan segar ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kita lanjut ya, selanjutnya. Beberapa rekomendasi yang kami sampaikan, karena kami hadir sebagai mitra pemerintah Kota Ambon dan juga untuk memberikan pemahaman edukasi bagi masyarakat, kami memandang perlu untuk menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, sudah saya singgung tadi, untuk pengendalian inflasi dari kelompok ikan segar, solusi jangka panjang sudah harus dimulai. Dan ini tergantung sekali ke masyarakat. Maukah mengubah fanatisme terkait konsumsi ikan segar? Karena kalau tidak, ini akan terulang terus Bapak Ibu. Dan ini tergantung masyarakat. Yang kedua, penggunaan timbangan oleh pedagang perlu mulai diimplementasikan Bapak Ibu. Karena sampai sejauh ini, mekanisme penjualan dalam satuan standar itu belum optimal menyeluruh di pasar ya. Pasar Merdeka, Pasar Batu Merah yang besar di Kota Ambon ini. Ketika dia tidak dalam kilogram, itu sangat-sangat fluktuatif perubahannya Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Bapak Ibu ke pasar beli ikan momar ya, ikan layang kalau bahasa Indonesianya. Jangan kata beda hari. Pedagang yang sebelah menyebelah saja. Atau bahkan pedagang yang sama aja, tumpuk yang berbeda. Dia taruh 10 tumpuk sebelah kanan, 10 tumpuk sebelah kiri. Sama-sama 10 ekor. Dalam pandangan kasat matanya, 10 ekor ini ukurannya sama besar. Tapi ketika ditimbang, itu beda langit dan bumi Bapak Ibu. Dan bicara perubahan harga, 0,0005 pun sudah berubah. Memicu inflasi. Ya Bapak Ibu ya. Sedemikian hingga kami merekomendasikan ini untuk menjadi perhatian bersama. Ada porsi pemerintah di sini, ada porsi masyarakat dalam hal ini pedagang di sini Bapak Ibu ya.
Mari mulai secara bertahap mengubah mekanisme penjualan di pasar. Ini memudahkan konsumen juga kan ya. Waktu beli cabai misalnya. Misalkan cabai, kita standarkan lah. Cabai sekilo 20.000 terus. Masyarakat punya cuma 5.000. Berarti seperempat kan? Cili seperempat, langsung mudah hitung-hitungannya Bapak Ibu. Itu yang bisa kami usulkan, kami rekomendasikan dalam hal penjualan di pasar. Yang kedua, intervensi terhadap tarif angkutan udara itu mesti jujur diakui agak sulit ketika peak season. Ya Bapak Ibu ya. Karena selama harga yang maskapai tampilkan di website atau dimanapun untuk penjualannya tidak melampaui TBA yang Kementerian Perhubungan tetapkan, tidak ada masalah. So what gitu kan ya kasarnya. Nah, Bapak Ibu, saya juga perlu sampaikan bahwa tingginya permintaan tiket pesawat di bulan Desember 2025 di Kota Ambon, yang mana menunjukkan tingginya kedatangan orang di Kota Ambon, berdampak pada inflasi komoditas tarif angkutan udara. Tapi mari lihat efek sosial ekonominya Bapak Ibu. Ini artinya semakin banyak orang datang ke Ambon. Artinya semakin tinggi perjalanan domestik masuk ke Ambon. Bukankah ini harapan kita bersama? Kita ingin meningkatkan sektor pariwisata kita, kontribusi untuk PDRB Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Kita harus siap ketika semakin banyak orang datang. Salah satu dampaknya adalah tiket naik, inflasi angkutan udara. Tetapi ini kan merupakan bagian dan tak terhindarkan the good and the bad dari suatu proses. Ya Bapak Ibu ya. Nah ketika sudah semakin banyak orang datang, bukan tidak mungkin maskapai akan berpikir bahwa kenapa tidak menambah armada. Oh, Kota Ambon adalah tujuan destinasi baru di Indonesia Timur. Peluang bagus, tambah armada. Kita sudah punya super airjet, mungkin akan lagi armada yang lain. Ini akan menggerakkan hotel-hotel, Bapak Ibu. Ini akan menggerakkan sektor-sektor perdagangan seperti souvenir, makanan kecil. Jadi, menurut hemat saya, inflasi tinggi di angkutan udara di Kota Ambon pada bulan Desember yang turut berperan pada inflasi year to date tahun kalender Kota Ambon tahun 2025 tidak sepenuhnya hal yang salah, Bapak Ibu. Ini merupakan satu indikasi-indikasi awal ekonomi di kota ini dan provinsi ini berkembang. Jadi tinggal bagaimana disikapi, direspon, ditangkap peluang ini oleh semua pelaku usaha. Ya, Bapak Ibu, demikian paparan saya terkait dengan inflasi ya, menjadi satu pencerahan. Tapi izinkan saya menampilkan juga satu hal Bapak Ibu. Di tahun 2026, seluruh Indonesia akan melakukan sensus ekonomi 2026. Ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 sebagai badan yang berhak menyelenggarakan 3 sensus Indonesia, sensus penduduk akhiran 0, sensus pertanian akhiran 3, dan sensus ekonomi akhiran 6. Bapak Ibu, ini cakupannya. Seluruh sektor kami cakup kecuali pertanian, karena pertanian, kehutanan, perikanan dicakup lewat sensus pertanian. Dan juga administrasi pemerintahan tidak kami cakup ya, itu bukan usaha Bapak Ibu. Yang kami tanyakan Bapak Ibu di dalam sensus itu, kami mohon kerjasama Bapak Ibu seluruh komponen masyarakat, karena ini akan menjadi data yang luar biasa penting bagi perencanaan negara ini, di provinsi ini, di kota ini. Demikian Bapak Ibu penjelasan kami dari BPS Kota Ambon. Semoga bermanfaat, membuka paradigma kita, membuka perspektif kita di dalam melihat setiap indikator ekonomi yang dihasilkan oleh kota ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Beta per Ambon, Ambon per semua.